Jangan jatuh cinta kalau lu belum siap nerima sebuah kepedihan. Karena kepedihan dari putus cinta nggak mungkin hilang secepat kedipan mata. Oke, selamat malam. Balik lagi di Roleplay Podcast dari Dimas Algifari. Gue yang cerita, lu yang maknai. Belakangan ini nih, gue sering ngerasa beruntung ya. Bahwa hari ini gue terus bertahan hidup dan masih sempat ngebuat podcast. Ya, kali ini gue bakal ngebahas satu topik yang semoga aja bisa bermanfaat untuk kalian yang sampai hari ini masih merasa kalau diri kalian itu bener-bener nggak bisa ngelakuin apa-apa tanpa dia. Ya, kayak bahwa hidup tanpa sepercik cahaya dari matamu itu bener-bener nggak berguna. Nah, stop ya untuk bilang kayak gitu. Dan tolong jalanin hidup lu meski tanpa orang-orang yang sangat tidak beruntung karena udah ninggalin lu. Ingat, mereka yang tidak beruntung karena udah ninggalin lu. Nah, belakangan, gue sering nemuin kawan-kawan gue curhat masalah dia dengan pasangannya. Ada yang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, putus cinta, cinta yang bertepuk sebelah tangan. Dan di situ gue ngerasa berguna. Kenapa? Ketika mereka memilih cerita dengan gue, berarti di atas kelemahan gue yang banyak ini, sesosok Dimas Algifari masih berguna. Hal itu yang sampai sekarang ngebuat gue bertahan dan terus hidup. Ya pokoknya gue harus terus berusaha tetap hidup lah. Agar gue bisa berguna untuk banyak orang. Nah gitu. Jadi ngomongin soal bertahan hidup nih. Gue ada beberapa cerita yang mungkin eh, di daerah kalian juga ada. Waktu itu gue masih nongkrong di cafe SDM ya. Suasananya itu asik banget di SDM. Ya kayak ada barang-barang lawas. Nah suasana klasik itu yang sengaja dibangun. Barang-barang lawas dipajang. Ya supaya jadi identitas dari cafe itu sendiri lah. Pokoknya cafe ini tuh dia memang punya ciri khasnya sendiri lah di daerah gua di metro ini. Nah waktu itu jam 8 kalau nggak salah. Gue sempat ngebaca berita yang lagi viral di daerah gue, yaitu seorang laki-laki yang terjun bebas dari sebuah gedung setelah putus cinta. Nah kalau lo orang tinggal di daerah gue atau di provinsi yang sekarang ada ini di Lampung ya, pasti lo orang pernah tahu berita ini. Gue lupa tahun berapa, yang pasti dia lompat dari gedung. Dan sebenarnya kan masih banyak lagi kejadian-kejadian yang semacam ini, cuma ya gue ngeblow up yang berita inilah karena itu yang pernah viral. Nah tentunya juga kan di daerah kalian mungkin ada juga kejadian-kejadian yang mengerikan setelah seseorang memutuskan untuk melakukan hal-hal buruk setelah mereka putus cinta dari kekasihnya. Nah di situ gue berpikir kayak gini, gila ya, setulus apa sih dia mencintai sampai-sampai rela ngebuang hidupnya setelah putus. Gue nggak habis pikir kayak gitu kan. Nah setelah gue baca berita itu gue mulai nemuin nih satu demi satu orang-orang yang cerita perihal cinta mereka. Ada yang frustasi setelah putus, mereka cuma mau sendirian di dalam kamar, nafsu makan berkurang, mau ngapa-ngapain gak ada semangat, kayak ya gak ada gairah hidup gitu. Nah setelah gue begitu lama mengamati orang-orang yang demikian, maksudnya ya orang-orang yang tadi, nah gue mulai berpikir kayak gini, berarti konsekuensi dari mencintai sepenuh jiwa adalah sakit jiwa. Konsekuensi mencintai sepenuh hati adalah sakit hati. Dan konsekuensi dari jatuh cinta adalah jatuh sakit. Iya kan? Dan mulai hari itu gue langsung berusaha mengkonstruk pikiran gue untuk selalu nyiapin kemungkinan terburuk perihal apapun yang bakalan terjadi. Jadi kayak misalkan ya nggak cuma perihal cinta sih, hal apapun itu dan hal yang bagaimanapun itu. Jadi kalau misalkan gini nih, gue mau mulai mencintai seseorang, berarti gue harus bersedia menanggung segala akibatnya ketika cinta gue itu cuma bertepuk sebelah tangan atau malah pupus di tengah jalan. Ya minimal gue harus siap lah ngerasain yang namanya sakit, sedia payung sebelum hujan gitu. Ya terus ketika gue nanti harus udahan, ya gue nggak boleh larut-larut dalam kesedihan atau kesendirian. Nah atau yang lebih parahnya lagi, gue mencederai diri sendiri. Ya orang pasti sering ngedenger kan, yang putus cinta mereka ngelukain diri sendiri supaya dapat perhatian. Karena menurut gue gini, kenapa jangan sampai ngelukain diri sendiri. Ya kita ini kan manusia yang terlahir sebagai karunia yang dikirim Tuhan untuk orang tua kita.
Ya toh, pada intinya ya pokoknya jangan sampai mencederai diri sendiri. Seperti nggak mau makan, minum, nggak mau mandi, nggak mau ngapa-ngapain, melukai diri supaya doi ngasih perhatian dan memberi cinta. Ya, karena dengan begitu ketika doi mutusin untuk balik, lu yakin nggak dia bakal balik nggak bawa perasaan cintanya lagi? Atau jangan-jangan dia malah cuma bawa perasaan kasihan dan iba karena nggak mau ngeliat lu sakit dan segala macamnya. Nah, lu harus pikirin ini juga sih kalau menurut gua. Ya, jangan jangan bodoh lah. Ya tapi sebenarnya gua gak menyalahi hal-hal yang demikian ya. Karena setiap orang punya cara masing-masing untuk dapat perhatian dari seseorang yang mereka cintai. Tapi seperti apa yang udah gue bahas, lu adalah karunia Tuhan untuk orang tua lu. Berarti orang tua lu diamanahin oleh Tuhan untuk menjaga diri lu. Nah, seenggaknya lu harus sepenuh jiwa ngejaga diri lu sebaik mungkin sebagai bentuk balas budi lah untuk orang tua lu yang udah nguras keringat mereka tiap hari cuma buat lu bisa hidup sampai sekarang, sampai hari ini. Nah, maka menurut gua yang patut dipikirin itu adalah dampak yang bakalan terjadi setelah kita ngelakuin hal entah baik, entah buruk, entah ngerugiin atau entah enggak. Nah, gitu. Jadi kira-kira kalau misal kita melukai diri sendiri nih, orang-orang terdekat itu bakalan untung apa enggak sih? Bakalan rugi apa enggak sih? Nah, gitu. Kalau kalau kita memutuskan untuk melukai diri sendiri, gue yakin nih, orang tua pasti khawatir dan pada akhirnya kerjaan mereka terbengkalai karena kebodohan kita yang memilih untuk melukai diri sendiri setelah putus cinta. Gue yakin orang tua kita bakalan terbengkalai kerjaannya. Nah, kenapa gue bisa bilang kayak gini? Bukan bermaksud menggurui, gue cuma sharing aja ya. Karena gue pernah ngalamin hal yang demikian gitu. Gue cerita sedikit aja lah ya. Dulu gue pernah ngerasa ada di titik paling lemah setelah dia bilang udah. Maksudnya ya cuma secara sepihak dia bilang, Dim kita udahan aja lah ya. Nah ya terus karena gue dulu belum berpikiran seperti sekarang, gue cuma bisa nanya-nanya dengan diri gue sendiri. Dim, emang apa sih yang kurang dari lu? Perhatian udah, rela-relain begadang buat nemenin doi pas kebangun tengah malam udah, nganter sana sini, jemput sana sini, beli ini itu dan masih banyak lagi hal yang lu kasih secara cuma-cuma udah. Dan pada akhirnya Dim, lu udahan dengan dia. Ya terus terakhir kali gue nanya dengan diri gue sendiri itu gue masih inget banget, emang Dim lu bisa apa tanpa dia? Nah dari sini lo orang bisa lah nganalisis kebodohan gue. Nah tapi kan pada hari ini setelah gue ngerasain masa-masa sulit untuk bangkit, gue berpikir kenapa ya gue dulu sebodoh itu. Padahal kan dia cuma pernah jadi pacar gue yang belum tentu bisa lanjut sama gue sampai pelaminan gitu. Dan sekarang ketika gue mau PDKT nih, karena gue udah dapet pengalaman itu, jadi waktu gue mau PDKT sekarang ini gue cuma berpikir kayak gini, ya alhamdulillah kalau memang cewek ini mau, kalau enggak ya udah. Nah kalau misalkan gue udah dapet nih pacar, gue udah dapet pacar terus sampai pelaminan, ya alhamdulillah kalau dia mau dan kita bisa sampai pelaminan. Tapi kalau enggak ya udah berarti Tuhan belum mau gue ketemu dengan jodoh gue, gitu aja kalau gue mikirnya. Sebenarnya kan supaya seimbang juga, gue nggak cuma berpikir sih, gue juga harus usaha pastinya kan. Ya doa juga nggak lupa. Kalau ekspektasi gue tinggi berarti gue harus berupaya lebih giat lagi dan sebaliknya. Tapi kalau gue harus berpikir juga bahwa segala yang gue mau, bahwa ekspektasi yang gue ciptain belum tentu bakalan terrealisasi. Iyalah, ya setinggi apapun ekspektasi gue, kalau Tuhan nggak ngerestui ya nggak bakal terrealisasi meskipun gue udah usaha. Ya berarti kan memang bukan rezeki gue di situ gitu. Jadi selama gue seperti yang tadi gue ceritain itu, selama gue frustasi setelah putus, pelan-pelan gue belajar sih kalau rasa sakit itu nggak cuma sebuah rasa sakit. Ya gue ngebayangin kalau rasa sakit itu suatu bentuk yang punya ruang dan di dalamnya itu ada pembelajaran yang tersedia. Ya gue bisa pelajarin itu untuk meminimalisir rasa sakit yang tiba-tiba datang gitu aja, yang tahu-tahu datang gitu di waktu-waktu yang tidak tentu. Ya pada intinya atau kesimpulannya, buat teman-teman semua yang hari ini masih bilang bahwa nggak bisa hidup tanpa dia, frustasi karena putus cinta, merasa nggak berguna tanpa dia, stop lah untuk bilang kayak gini.
Karena setiap orang itu berguna ya, di dunia ini pasti berguna, entah dalam hal apa. Yang pasti setiap manusia itu berguna. Ya percuma Tuhan menciptakan manusia kalau dia nggak berguna. Stop untuk nyakitin diri sendiri. Jangan telan rasa sakit mentah-mentah. Sesuatu yang pupus bukan berarti telah direncanakan oleh Tuhan. Coba koreksi dulu diri sendiri. Apa kita udah benar-benar usaha? Tahu usaha kita memang kurang, makanya kita nggak bisa mencapai ekspektasi kita gitu. Dan kalau bisa setiap ingin memulai sesuatu, pikirin aja dulu kemungkinan terburuknya apa, karena setiap sebab ada akibat. Jadi ketika kita memang udah pupus di tengah jalan, cintanya udah pupus, jadi kita nggak terlalu nanggung rasa sakit itu berlebihan gitu. Jadi teruslah bertahan hidup. Masih ada orang tua yang ingin melihat anaknya terus bahagia dan terus berguna. Gua Dimas Algifari menyudahi podcast ini. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan dan